Pemirsa, PDI Perjuangan hari ini mengumumkan para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024. Nama Anies Baswedan dan Rano Karno pun sempat ramai digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta. Namun sampai di akhir pengumuman nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tak juga diumumkan. Ada apa dengan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Mengapa PDI Perjuangan tidak mengumumkan calon gubernur Jakarta bersamaan dengan pengumuman kepala daerah yang lain yang dilakukan hari ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, ada Bang Chiko Hakim, kemudian politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Chiko terlebih dahulu. Mas Chiko, PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta ini memang karena belum ada tokoh yang dikantongi namanya oleh PDI Perjuangan, atau sebenarnya sudah ada tapi strategi dari PDI Perjuangan aja di last minute nanti diumumkannya? Ya, saya jawab pertanyaan pertama dulu terkait dengan tokoh yang dikantongi. Tokoh yang dikantongi ini masalahnya lebih banyak daripada jabatannya. Jabatannya kan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sedangkan tokoh-tokoh yang kita kantongi itu ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Rano Karno, ada nama Mas Prastio Edi Marsudi, ada nama Mas Pramono Anung, ada nama Charles Honoris, kemudian ada nama juga dari tokoh luar partai yaitu Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih ada gelombang satu lagi, yaitu gelombang terakhir atau gelombang keempat yang akan mengumumkan 40-an provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ada daerah-daerah lain, provinsi lain yang strategis juga, ada Jawa Timur dan Jawa Barat yang belum kami umumkan, dan rasa-rasanya akan lebih tepat karena memang yang ditunggu-tunggu itu biasanya akan diumumkan di akhir-akhir. Enggak, kita tunggu saja dalam satu hari ini ke depan, mudah-mudahan besok lah kita bisa umumkan siapa yang akan kita usung. Baik, Bang Chiko, dari tim kami di lapangan ini kan Anies Baswedan sempat datang ya ke kantor DPP PDI Perjuangan? Saya juga mendengar begitu, walaupun saya nggak sempat berpapasan, saya sendiri sekarang berada di DPP. Iya, bisa dikonfirmasi nggak tapi Mas Chiko, betul itu ada kedatangan dari Anies Baswedan? Waduh, nggak ada yang bisa saya konfirmasi di sini. Tapi sepertinya begitu ya, banyak foto yang beredar, banyak juga kasak-kusuk yang mengatakan begitu. Tapi itu biasa aja, banyak juga para calon kepala daerah yang tadi saya sempat berpapasan yang bukan hari ini untuk diumumkan, yaitu masuk dalam gelombang keempat. Mungkin juga berbincang-bincang, bersilaturahmi dengan para tokoh-tokoh di DPP, senior-senior kami di DPP. Oke. Itu hal yang biasa. Mas, Bang Chiko, ini kan ada foto Anies meminta restu dari ibunya menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Nah, ini seperti apa? Apakah memang Anies Baswedan ini sudah fix akan didukung oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Saya tidak bisa mendahului pengumuman ya, apapun itu, khususnya di PDI Perjuangan sebelum diumumkan, dan juga di partai-partai lain lah. Kami meyakini bahwa apapun yang belum diumumkan, belum diantar bahkan ke KPU, itu belum bisa kami pastikan akan kami usung atau kami dukung sebagai calon dari kami. Tapi pada prinsipnya gini, komunikasi dengan Mas Anies ini kan berjalan dengan lancar, dengan pihak dari tingkatan DPD sampai tingkatan DPP ini berjalan lancar, dan artinya tidak ada masalah lah, tidak ada komunikasi yang tersumbat atau hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan atau apapun itu. Tapi kembali lagi, memang di internal kami pun kami belum mampu mengerucutkan satu nama apakah yang menjadi cagup ataupun cawagup misalnya apabila mendampingi Mas Anies. Tapi kita lihat nanti, ini tinggal satu hari lagi, diharap bersabar, pendaftaran masih sampai tanggal 29 di akhirnya. Dan yang pasti kami akan mengumumkan karena akan ada tenggat waktu terkait itu. Oke, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi Mas Chiko menyampaikan ya, memang informasi yang beredar yang Mas Chiko dan juga teman-teman PDI Perjuangan lainnya dapatkan ya, memang Anies ada di kantor DPP PDI Perjuangan di saat Bu Mega mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan. Itu kenapa Mas? Apakah memang awalnya ingin diusung oleh PDI Perjuangan atau gimana? Menurut Mas Hanta? Ya, saya mencoba membaca dari luar, tentu ada dua perspektif, ada dua faktor internal dan eksternal. Dari internal PDI Perjuangan bisa dibaca mungkin soal cagup. Nah, memang menguat di Anies Baswedan, saya menduga juga karena Anies. Nah, mungkin Anies yang akan diusung, tapi bisa jadi ada kesepakatan yang belum tercapai tentang komitmen dan sebagainya, bisa jadi itu. Yang kedua,
adalah bisa jadi dari komposisinya. Kalau satu cagup, ini cawagupnya. Apakah Rano Karno yang santer kuat atau ada terkoreksi nama-nama yang lain akan diusung di sisi ini, Vita. Nah, yang menarik adalah faktor eksternal. Tadi Mas Ciko sudah menyinggung, faktor eksternal itu bisa jadi ada strategi untuk ke publiknya, cara mengumumkan, mempublishnya kepada publik supaya memiliki efek kejut yang lebih klimaks, lebih meledak, karena ada Jawa Timur yang ditunggu-tunggu siapa yang akan menjadi lawan Bu Kofifa dan Mas Emil Dardak, dan juga di Jawa Barat pasti ditunggu siapa akan melawan Deddy Mulyadi. Jakarta akan diserangkaikan dengan dua daerah besar lumbung pemilih terbesar di Indonesia. Jakarta gengsi tertinggi barometer politik Indonesia, dan itu kan bisa meledak isunya yang paling ditunggu. Atau faktor eksternal yang lainnya, Mas Ciko yang bisa menjawab tentunya. Kalau ada faktor-faktor eksternal lainnya yang lobby-lobby supaya apa yang terjadi, karena ada faktor Anies, agar Anies tidak maju dan sebagainya, kita tidak tahu. Faktor itu sangat mungkin terjadi dalam dinamika politik dalam waktu dekat ini. Nah, yang menarik selain itu adalah, Vita, menurut saya semakin kentara kuat ya. Ini kita lihat gambarnya, Mas Anies sudah menggunakan batik merah, berpamitan dengan ibunya, dan sudah ke PD Perjuangan. Kan kemungkinan Anies ini, kalau tidak ada perubahan, kecuali ada sesuatu yang membuat PD Perjuangan berubah. Saya melihat mengapa ini akhirnya terjadi. Padahal sebagian mengatakan keduanya kan diametral, habitat politiknya beda dan seterusnya. Satu, pertimbangan elektoralis, yang kedua pertimbangan strategis, dan yang ketiga pertimbangan teknis. Pertimbangan secara elektoralis apa? Karena PD Perjuangan tentu membutuhkan figur yang prospektif secara elektoral. Dan Anies kita tahu memiliki elektabilitas yang tinggi, selain Ridwan Kamil tentunya. Cukup tinggi dan kompetitif, melampaui Ridwan Kamil per hari ini sebagai incumbent. Ini menjadi faktor, jadi kalkulasi kemenangan. Itu membuat mereka melakukan perkawinan politik mungkin akan terjadi. Yang kedua, dari sisi strategis, keduanya memiliki persamaan politik yang sama. Katakanlah senasib secara politik, posisi politiknya juga sama, menyatukan dua kekuatan oposisi. Dan kita tahu PD Perjuangan adalah kekuatan partai yang secara resmi, yang jelas, yang terang, ada kekuatan oposisi per hari ini. Dan Anies Baswedan adalah salah satu representasi kekuatan politik oposisi itu. Nah, kalau dua kekuatan oposisi tanda petik ini kemudian melakukan konsolidasi, menyatu menjadi kekuatan yang besar. Jadi dalam adigium sederhananya, lawannya musuh kita adalah kawan kita di dalam politik. Nah, karena itu keduanya memiliki lawan politik yang sama. Apa Kim Plus yang terkonsolidasi, yang sudah mengusung Ridwan Kamil, dan tentu ada figur Pak Jokowi, Pak Prabowo dan sebagainya. Dan terakhir yang satu lagi adalah alasan teknis, simbiosis politik mutualisme keduanya. Anies Baswedan punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. Dan satu-satunya PD Perjuangan yang bisa menjadi opsi bagi Anies Baswedan. Sebaliknya, PD Perjuangan memiliki boarding pass yang strategis setelah putusan MK, tetapi membutuhkan figur yang secara elektabilitas kuat. Jadi perkawinan antara elektabilitas dan boarding pass mempertemukan mereka. Baik, dari Mas Hanta kita ke Bang Doli. Bang Doli, kapan Kim Plus ini akan mendaftarkan Ridwan Kamil dan Suswono ke KPUD Jakarta? Ya, kita kan masih punya waktu 2 hari ya. Pembukanya baru besok, nanti itu tanggal 29. Nanti kita lihatlah mana yang paling yang paling strategis. Setelah kita nanti menghitung semua kemungkinan ya, kita kan masih menunggu nih sampai sekarang kira-kira siapa yang akan menjadi kompetitor kita. Nah, tentu ini akan terus menjadi pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju, pengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran. Ya, Bang Doli, sampai saat ini kan PDI Perjuangan belum mengumumkan ya siapa calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Perspektif dari teman-teman Kim, termasuk salah satunya adalah Golkar, bagaimana? Apakah menunggu sikap dari PDI Perjuangan atau bagaimana, Bang Doli? Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan kita nanti untuk hal-hal yang lain, termasuk waktu pendaftaran ya. Dan kita juga nanti pada saat pendaftaran itu kan menjadi bagian rencana yang terintegrasi ya, satu sama lain dari bagian perjuangan pemenangan kita gitu. Jadi momentum, terus kemudian nanti kan juga ada ya semacam upacara lah ya dalam pendaftaran itu, dan itu tema-temanya kan akan berkaitan dengan soal tema besar kita yang akan kita usung dalam proses pemenangan, dan menentukan tema itu juga nanti akan kita melihat siapa kompetitor kita pada akhirnya, pasangannya siapa gitu. Dan sekarang kan tinggal kita menunggu satu-satunya yang memungkinkan untuk juga mencalonkan pasangan itu kan adalah
Pak Ciko dan kawan-kawan di PDI Perjuangan. Baik, tapi dari Kim sendiri apakah masih solid untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono? Dijawab